Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah riset operasi yang kami hormati Ibu Novita Sari SEMM yang telah memberikan kesempatan pada kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Baiklah, perkenalkan saya Dina Rizky dengan NIM 2112230028 akan berperan sebagai moderator dalam memandu jalannya presentasi kita pada hari ini. Namun tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya Sandy sebagai pemapan materi sekaligus notulen. Baiklah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang linear programming, formulasi masalah, dan permodelan. Materi pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu linear programming merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah, pengalokasian sumber-sumber daya yang terbatas secara optimal. Contohnya, suatu keadaan di mana bagian produksi perusahaan dihadapkan pada masalah penentu tingkat produksi masing-masing jenis produk dengan memperhatikan batasan faktor-faktor produksi, seperti mesin, tenaga kerja, bahan mentah, dan lain sebagainya, untuk memperoleh tingkat keuntungan maksimal atau biaya yang minimal. Mengenai penyusunan program linear. Pada sebuah program linear terdapat dua penyusunan, yaitu sebuah fungsi objektif dan fungsi-fungsi kendala. Fungsi objektif merupakan fungsi linear atau fungsi tujuan. Fungsi-fungsi kendala tersusun sebagai sistem pertidaksamaan linear. Fungsi objektif itu dalam program linear, fungsi objektif ini merupakan fungsi yang akan dilihat nilainya. Fungsi objektif juga mempunyai dua nilai, yaitu maksimal dan minimal. Rumusnya yaitu Z sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 ditambah Cn dan Xn, di mana X biasanya menunjukkan variabel barang dan C menunjukkan konstanta banyaknya barang. Kendala itu tersusun sebagai sistem pertidaksamaan linear dan digunakan untuk mencari nilai-nilai dari masing-masing variabel. Rumusnya itu X1 lebih dari 0, Y1 lebih dari 0, atau X1 dan Y1 itu lebih dari 0. Formulasikan program linear. Yang pertama yaitu menentukan variabel, yang kedua membentuk fungsi tujuan, dan yang ketiga menentukan semua batasan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Seorang penjahit mempunyai 60 meter kain wol dan 40 meter kain sutra. Dengan bahan yang tersedia, penjahit tersebut membuat setelan jas dan rok untuk pelanggannya. Satu setel memerlukan 3 meter wol dan 1 meter sutra. Sementara itu, untuk satu rok memerlukan 2 meter wol dan 2 meter sutra. Keuntungan dari setiap jas dan tiap rok adalah 120.000 dan 75.000. Nah, kita akan membuat tentang formulasi program linearnya dari kasus yang saya bacakan tadi. Di slide itu sudah saya buat tabel di mana sudah ada dua produk, yaitu jas dan rok, dan dua bahan, yaitu wol dan sutra. Di mana satu setel jas itu memerlukan 3 meter wol dan satu setel rok itu memerlukan 2 meter wol. Selanjutnya, satu setel jas itu memerlukan 1 meter sutra dan satu setel rok itu memerlukan 2 meter sutra. Labanya yaitu satu setel jas diperoleh laba 120.000 dan satu setel rok diperoleh keuntungan 75.000. Kemudian kita akan menentukan langkah pertama yaitu variabelnya, di mana ada dua produk yaitu jas dan rok. Nah, jas ini akan kita buat variabelnya X1 dan rok adalah X2. Kemudian langkah kedua kita akan menentukan fungsi tujuannya. Seperti yang dijelaskan dalam rumus tadi, Z sama dengan 120.000 itu untuk X1-nya dan 75.000 untuk X2-nya. Nah, kemudian langkah ketiga kita akan mencari fungsi kendalanya. Untuk membuat fungsi kendalanya, kita akan melihat terlebih dahulu ketersediaan bahan. Di sini ada 60 dan 40. Nah, ini yang menjadi batas 60 dan 40 itu maksimal ketersediaan bahannya.
berarti tandanya kurang dari sama dengan, karena maksimal itu memperoleh 60 meter bahan saja, tidak boleh wallnya itu lebih dari 60 meter. Begitupun dengan sutranya, maksimalnya hanya 40 meter, hingga tandanya kurang dari, artinya tidak boleh lebih dari 40 meter. X1, X2-nya itu harus lebih besar dari 0, karena tidak mungkin namanya memproduksi itu berhasil negatif. Nah, sehingga ditulis X1, X2 itu lebih dari 0, karena maksimal ia harus memproduksi lebih dari 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy, NIM 2112234040. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Dina tadi. Ya, untuk materi selanjutnya ialah tentang pengertian atau jenis-jenis model. Pertama ialah pengertian model, dan kedua alasan pembentukan model, dan yang ketiga jenis-jenis model, penyederhanaan model, dan tahap-tahap pemodelan. Model adalah abstraksi atau penyederhanaan realitas dari suatu sistem kompleks. Model menunjukkan hubungan-hubungan atau langsung atau tidak langsungnya dari aksi dan reaksi dalam pengertian sebab dan akibat. Model harus mencerminkan semua aspek realitas yang sedang diteliti. Model adalah suatu fungsi tujuan dengan seperangkat kendala yang diekspresikan dalam bentuk variabel keputusan. Adapun alasan pembentukan model ialah menemukan variabel-variabel yang penting atau menonjol dalam suatu permasalahan. Dan yang kedua, penyelidikan hubungan yang ada di antara variabel-variabel. Adapun jenis-jenis model ialah ada ikonik model, ada analog model, dan juga mathematical atau simbolik model. Nah, ikonik model ini ialah penyajian fisik yang tampak seperti aslinya dari suatu sistem nyata dengan skala yang berbeda, atau model ini mudah untuk mengamati, membangun, dan menjelaskan, tetapi sulit untuk memanipulasi dan tidak dapat digunakan untuk tujuan peramalan atau biasanya menunjukkan peristiwa statistik. Dan yang kedua ialah analog model, lebih abstrak dari model ikonik karena tidak kelihatan sama-sama antara model dengan sistem nyata. Lebih mudah untuk memanipulasi dan dapat menunjukkan situasi dinamis, umumnya lebih berguna daripada model isonik karena kapasitasnya yang benar untuk menunjukkan ciri-ciri sistem nyata yang dipelajari. Dan juga ada penyederhanaan model. Ini yang pertama ia melinearkan hubungan yang tidak linear, mengurangi banyaknya variabel atau kendala, merubah sifat variabel misalnya dari diskrit menjadi kontinu, menggantikan tujuan belanda menjadi tujuan tunggal, mengeluarkan unsur dinamik atau membuat model menjadi statik, dan mengasumsikan variabel random menjadi satu nilai tinggi atau deterministik. Adapun pembentukan model sangat esensial dalam beserta operasi karena solusi dan pendekatan ini tergantung pada ketepatan model yang dibuat. Yang ketiga ialah mathematical simbolik atau model, sifat paling abstrak, menggunakan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen dan hubungan antara mereka dari sistem nyata. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu model deterministik dibentuk dalam suatu penuh kepastian atau certainty, dan memerlukan penyederhanaan dari realitas yang kepastian jarang terjadi. Keuntungannya dapat dimanipulasi dan diselesaikan lebih mudah. Yang kedua ialah model probabilistik dalam kondisi ketidakpastian atau uncertainty, lebih sulit dianalisis meskipun representasi ketidakpastian dalam model dapat menghasilkan suatu penyajian sistem nyata yang lebih realitas. Adapun tahap-tahap pemodelan, yang pertama merumuskan masalah, merumuskan definisi perusahaan secara tepat. Dalam perumusan masalah ada 3 hal yang penting diperhatikan, yaitu variabel keputusan, yaitu unsur-unsur dalam persoalan yang dapat dikendalikan oleh pengambil keputusan, sering disebut sebagai instrumen. Tujuan, objektif, titik pertempatan, tujuan membantu pengambil keputusan memuaskan perhatian pada persoalan dan pengaruhnya terhadap organisasi. Tujuan ini diekspresikan dalam variabel keputusan, dan kendala adalah pembatas-pembatas terhadap alternatif tindakan yang tersedia. Adapun pembentukan model yaitu sesuai dengan definisi persoalannya, mengambil keputusan, menentukan modal yang paling cocok untuk mewakili sistem. Model merupakan ekspresi kuantitatif dari tujuan, dan penegakan adalah persoalan dalam variabel keputusan. Jika modal yang dihasilkan cocok dengan salah satu model matematika yang biasa, maka solusinya dapat dengan mudah diperoleh dengan program linear. Nah, mencari penyelesaian masalah ialah aplikasi bermacam-macam teknik dan metode solusi kuantitatif yang merupakan bagian utama dari OR terhadap model. Perlu juga informasi tambahan analisa sensitivitas serta validasi model. Model harus diperiksa apakah dapat
mempresentasikan berjalannya sistem yang diwakili validitas model dilakukan cara membandingkan performance solusi dengan data aktual. Model dikatakan valid jika dengan kondisi input yang serupa dapat menghasilkan kembali performance seperti kondisi aktual. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom komentar. Untuk selanjutnya kita langsung ke penutupan. Sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi tadi. Jadi program linier itu adalah suatu cara matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu memaksimumkan dan meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input. Yang termasuk dalam komponen model program linier ini adalah variabel keputusan, fungsi tujuan, dan batasan model. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.